خاتم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى روح المصنف سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi amin. Aqsir Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, masih perkataan beliau, qala Wahab aqsir an tanawuli ma la yunalu. Pendekkan dari mencari apa yang tidak akan didapat. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Jangan paksa mencari barang yang tidak akan pernah kita dapatkan. Cukup apa? Ridha manusia diantaranya. Di antaranya adalah ridha manusia. Kepingin semua orang senang dengan kita, kepingin semua orang suka dengan kita, itu mustahil. Buktinya mustahil. Manusia paling sempurna yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan itu. Apalagi kita. Apalagi kebahagiaan dunia. Dengan dunia tidak akan didapat. Mencari bahagia dunia, mencari kepuasan duniawi, tidak akan pernah ada. Sekaya apapun, bahkan seperti Fir'aun kayanya, tidak pernah puas. Apalagi kepuasan kedudukan, pangkat, tidak akan pernah ada. Jadi jangan dicari. Kalau bukan jodoh, tidak akan bisa didapat. Kalaulah jodoh, tak akan kemana. Ya, di lagunya itu. Itu aksir, cukupkan dari mencari barang yang tidak akan pernah kau dapatkan. Wa an talabi ma la yudrak, dan dari mencari apa-apa yang tidak didapat, yang tidak ada, tidak akan pernah didapat. Wa an ibtigha'i ma la yujad, mencari apa yang tidak ada. Wa rubba matlubin wa syarrun li talibihi, wa a'zamu minal musibah su'ul khalafi minha. Berapa banyak orang yang diharap, dia lebih jahat daripada orang yang mengharap. Kita mengharap seseorang membantu kita lah. Orang yang kita harapkan itu sebenarnya juga lebih parah dari kita, lebih harus dibantu lagi. Bagaimana dia bisa membantu kita? Wa a'zamu minal musibah su'ul khalaf minha. Dan yang paling lebih besar daripada musibah, musibah itu susah, musibah itu menyakitkan. Yang lebih menyakitkan dari musibah adalah buruknya ganti dari musibah. Kalau musibah itu diganti dengan pahala, bagus.
Kalau musibah itu diganti dengan surga, bagus. Kalau musibah itu diganti dengan yang lebih baik, masih bagus. Tapi kalau dapat musibah diganti lebih buruk daripada musibah, nah ini parah. Kesian. Dunia musibah, mati kita selesai musibah. Tahu-tahu setelah mati dikubur makin sakit. Nauzubillahi min dzalik. Maka Nabi menganjurkan kita doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri hamba pahala dari musibah dan ganti yang lebih baik. Tidak apa-apa musibah, asal gantinya lebih baik. Kita berdagang, itu kita dapat musibah sebenarnya, tapi gantinya lebih baik. Kita memberikan barang kita kepada orang lain, hilang barang kita, tapi gantinya lebih mahal. Kita jual emas gitu, habis tidak emas lagi, tapi gantinya lebih mahal dari emas. Nah, itu namanya untung. Qad madat lana usulun nahnu furuha. Telah berlalu dari kita ini para pendahulu-pendahulu, dan kita generasi penerusnya. Fama baqa'ul far'i ba'da aslihi, maka tidak akan kekal penerus ini setelah usulnya juga. Generasi sebelum kita juga mereka sudah hilang. Kita juga nanti akan menjadi generasi yang hilang. Sekarang kita ada 100 tahun ke depan tanah kita, 100 tahun ke depan orang lain yang diam di dunia ini. Atau nusa 100 tahun, mungkin 20 tahun ke depan, mungkin 2 hari ke depan sudah generasi selanjutnya. Tidak ada lagi kita, sekarang ada. Dan sekaranglah masanya kita untuk beramal soleh. Innamal baqa'u ba'dal fana, kata beliau, kata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya kekal itu setelah mati. Setelah kita mati kekal, kita tidak akan mati lagi. Setelah kita wafat dari dunia ini, masuk alam yang pertama, alam akhirat, yaitu alam barzakh. Kiamat dunia, dibangkitkan, yaumul ba'ats namanya, hari kebangkitan. Maka kita dibangkitkan, dihidupkan kembali sebagaimana kita keadaan kita mati di dunia, di padang mahsyar. Setelah itu tidak ada lagi, pokoknya tetap tidak ada pernah mati. Kalau siksa ya siksa, kalau nikmat ya nikmat, dan tidak akan pernah berhenti. Kalau di dunia ini ada habisnya. Semiskin-miskin, semelarat-melarat, secacat-cacat, ketika kita di dunia, kalaulah matilah selesai. Di dalam kubur tidak cacat lagi, di dalam kubur tidak dia miskin lagi. Kalau orang ini orang soleh. Wa innamal awaril yawma wal hibatu ghadan. Sesungguhnya sesuatu yang dituntut kamu sekarang dan pemberiannya besok. Kamu dituntut untuk takwa kepada Allah, untuk menjadi Abdullah, itu sekarang. Gajinya besok, ketika kita sudah mati. Wa qad taqaraba minna salabun fahish aw ata'un jazil, dan sungguh telah dekat dari kita pencabutan yang menyakitkan atau pemberian yang besar.
Mati itu sangat menyakitkan bagi orang-orang yang maksiat. Ketika mati bagi orang-orang yang su'ul khatimah, walaupun su'ul khatimah sugra, itu bagaikan sebatang bambu yang dituncapkan dari kaki tembus ke kepala lalu ditarik. Ikutlah daging-daging dan seluruh empedu-empedu kita ikut gili-gili. Itu yang paling lembut. Bagaimana yang paling kasarnya. Dan itu sudah dekat. Kita tidak tahu entah besok, entah malam ini. Ataukah pemberian yang besar, sakit mati, tapi ketika sebelum mati Allah perlihatkan bertemu dan berjumpa dengan baginda Nabi. Nabi menyatakan sambutannya kepada kita. Bidadari-bidadari sudah tersenyum melihat kita. Apakah masih terasa sakit? Tidak. Tidak terasa sakit. Walaupun sakit, ya sakit biarlah sakit. Pokoknya yang penting setelah ini nyaman. Gitu. Semakin ada beban ketika kita wafat, semakin sakit. Karena kita tidak mau mati. Sementara malaikat nyambut. Jadi berlawan ke malaikat dan kita tidak bakal menang. Sakit. Ataukah pemberian yang besar, keridhaan Allah. Pastaslihu ma tuqdimuna alaihi, maka baguskan apa yang akan kalian kirimkan ke masa depan, bima tuz'inuna anhu, dengan usaha-usaha kamu daripadanya. Baguskan amal-amal soleh, persiapan-persiapan kamu daripadanya. Innama antum fi hadhihi dar gharadun. Sesungguhnya kalian itu manusia di negeri ini, di dunia ini, gharadun, target. Fikumul manaya tantadilu. Pada kalian kematian silih berganti. Mati bergiliran tantadilu. Kematian itu bergilir. Gilir kan? Padahal kita ini target malaikat maut. Bila anda timbak malaikat maut itulah. Ada kiker tiap hari. Wa innal ladzi antum fihi min dunyakum nahbun lil masaib. Sesungguhnya yang kalian dapatkan dari dunia kalian itu adalah dari sela-sela musibah. Antara musibah, antara kesulitan ada sedikit kenikmatan, itu sudah kita anggap nikmat luar biasa. Sehingga sampai ada orang yang berani kafir, na'udzubillah min dzalik, gara-gara nikmat yang sebenarnya musibah masih. Musibah. Contoh, kita ada duit, bukan cerita ada duit. Ada duit. Lalu kita beli makanan yang nyaman. Makan makanan yang nyaman. Untuk dapat makanan yang nyaman tersebut, nunggu deh kita. Masak deh kita. Masak pun, beli pun kita nunggu cukup lama. Kalaupun kita misalnya lah nunggu, lalu kita makan, kita gigit. Kadang-kadang gigi kita sakit. Lalu masuk ke lidah kita. Setelah lewat lidah masuk ke dalam perut, apakah masih nyaman? Tidak nyaman lagi. Udah itu sakit perut, udah itu berat. Coba kita hitung. Dari mulai kita mempersiapkan sampai kita berat. Nah, nyamannya kapan? Cuman ketika melewati mulut. Melewati mulut. Kita contoh, usah makan misalnya bakso semangkuk. Untuk beli bakso kita naik motor. Misalnya taruhlah warung baksonya 5 menit. Nunggu orang limbahnya butuh waktu 5 menit. Angat-angat hambar beker. Hangat kan, digigit, dinikmati. Bentar nikmat. Ada yang kira-kira yang makan bakso tuh 10 menit nikmat. Nek boleh. Kemudian gigit, masih kerunet, ya mungkin lama.
Ada orang makan bangsa saya kerunan. Bini mati, nek deh, telap habis. Agak lama dalam perut, agak lama kita makan. Agak lama dalam perut kita buat mana-mana. Udah itu sakit perut bira. Itu cerita lah dapat duit. Nah kita untuk dapat tu kan, untuk dapat bakso tu perlu duit. Duitnya perlu dicari. Contoh yang lain, kita untuk mencari duit 100 juta itu susah. Rata-rata kita ada yang kira-kira dapat bulan 100 juta penghasilan. Jadi coba mandi orang habis duit 100 juta. Kira-kira dia orang habis 2 jam habis nih. 2 jam habis melimas gak habis dah sampai 2 jam. Hah? Sampai 2 jam. Nyari tahun cukup. Kita ini artinya di halak-halak musibah tu ada nikmat itu yang hadikat nikmat dunia ni. Bentar. Begini. Secara nafsu baik. Secara kenikmatan hadikat nikmat. Tapi tahun yang lebih ini tahun ini hadikat nikmatnya. Hah? Bentar. Tapi harwah. Ya. Cuman di balik itu kan ada balasan pahala. Cuman pahala kan belum dinikmati. Malah kejebak kelihat pahala nak dikelihat. Jadi di sela-sela musibah inilah kita kadang sedih, kadang duka lah, banyak sedih dan dukanya dan capeknya daripada nikmatnya. Kecuali orang-orang yang menjadi hamba Allah. Semuanya dia lihat perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah dia cintai karena dari zat yang dia cintai. Sehingga dia merasa selalu berhadapan, selalu bermunajat, berbicara, berdekatan dengan zat yang dia cintai. La tanaluna fiha ni'matan illa bi firaqin ukhra. Kalian tidak mendapatkan dari dunia itu satu kenikmatan kecuali berpisah dengan lain. Kita nak pakai handphone, nikmat pakai handphone, beli nak handphone ni. Kita berpisah dengan duit. Ngelepas duit kita. Wala yastaqbilu mu'ammarun minkum yawman min umurihi illa bihadmi akhar min ajali. Tidaklah melalui orang yang panjang umur dari kalian satu hari daripada umurnya kecuali menghancurkan akhir daripada ajalnya. Kita ni kan berjalan terus nih. Kita hari ini hari Jumat sudah kita lalui. Tidak akan ada lagi hari Jumat itu. Jumat yang ini yang kita lewati ini dia kita ni malam Sabtu. Nek kan ngulak lagi. Percuma kita nak doa panjang umur, panjang jungornya. Nek kan jungor, dengan panjang jungor, nek kan ada panjang lagi umur. Ada nih orang dengan ulang tahun panjang umur. Orang yang paling nuai ulang tahun cepatlah mati lah. Doanya habis ke kuai 3 tingkat 4 tingkat matilah. Ini kan dia panjang umur. Kita ini yang ada menghabiskan umur. Setiap hari itu kita melewati umur. Dan setiap hari yang ditutup sudah dicatat oleh malaikat. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Kita melewati satu hari ini sudah kita lewati. Malam ini akan kita lewati juga. Wala yahya lahu atharun illa mata lahu atharun. Dan tidaklah dia hidup di satu waktu kecuali dia sudah mematikan baginya bekasnya. Dia sudah mati bekasnya, laliwat. Marra abidun ala abidin faqala a'jabu min fulan annahu qad balagha min ibadati wa malat bihi dunya. Faqala la ta'jab mimman tamilu bihi dunya walakin a'jab mimman istaqama. Seseorang ahli ibadah bertemu dengan seorang ahli ibadah yang lain. Lalu orang ahli ibadah ini berkata kepada kawannya, aku heran dengan si fulan. Dia banyak ibadahnya. Qad balagha min ibadati, sungguh banyak ibadah, rajin,
wa malat bihi dunia, dan dunia pun tunduk padanya. Harta banyak, terhormat, terdepan seperti Yamaha, terkenal, terlah pokoknya. Mana ibadah rajin, mana gantang pulih, mana terkenal, mana kaya, mana seluruhnya pokoknya malat, berpihak atau cenderung padanya dunia. Dunia berserah diri padanya. Makalah berkata abid yang lain, la ta'jab, engkau jangan heran, mimman tamilu bi dunia, dengan orang yang tunduk dengannya dunia, berhadap dengan dunia, banyak dapat dunia. Jangan heran walau dia banyak ibadah. Walakin a'jab mimman istaqam, akan tetapi kagumlah dengan orang yang banyak ibadah lalu dia bisa istiqomah. Istiqomah. Barusan nanti ninggal salah satu Habib yang paling istiqomah yang kita tahu, Habib Hamid bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Barabai. Mungkin berapa hari ini, kena malam Selasa kemarin itu meninggal. Jadi inilah malam ke-6 mungkin. Habib Hamid yang biasa doa itu, semenjak ku tahu, tidak pernah beliau itu meninggalkan majelis. Setiap ada majelis guru, majelis pengasuh, majelis abah guru, beliau selalu hadir. Tengah sakit pun beliau hadir. Beliau udah hangat kelihat lagi, tetap hadir. Suatu ketika ada kejadian itu, guru atau pengasuh, guru baik, beliau sakit. Akhirnya beliau tidak pajak ngajar. Nangis itu Habib Hamid, luar biasa nangis. Karena tidak belajar. Padahal beliau hadir di majelis itu, beliau bukan belajar hakikatnya. Beliau itu menebarkan barokah kepada orang-orang yang hadir. Ilmu beliau cukup. Datuk beliau cukup memberi ilmu. Orangnya tawadhu, meninggalkan kerja dunia lah cukup lama. Istiqomah terus menuntut ilmu. Beliau juga kalau mengamalkan sesuatu istiqomah terus dalam mengamalkan sesuatu. Nah, yang paling hebat itu istiqomah. Kita ini menuntut ilmu, belajar sampai mati kita pacak menuntut ilmu, istiqomah tiap malam. Nah, ini khairun min alfi karamah, lebih baik daripada punya 1000 keramat. 1000 karamah tidak akan dapat kemuliaan di akhirat, tapi istiqomah dapat kemuliaan di akhirat. Kalau kita anggap karamah itu adalah sesuatu yang menyalahi adat, sesuatu yang tidak sama dengan adat, sesuatu yang di luar dari kebiasaan, sesuatu yang wow, ibarat dengan keramat itu kan kita anggap sesuatu yang beda dengan orang lain. Maka apakah tidak berbeda ada orang yang bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah? Oh, sangat berbeda. Kita coba kita handiri istiqomah, susah. Kita mungkin malam ini mampu selawat 10.000 kali. Tiap malam 10.000 kali mampu. Sampai mati. Nuntut ilmu. Mampu malam ini kita nuntut ilmu. Apakah tiap malam mampu nuntut ilmu? Kita usahakan hakit gigi. Kaki tikam duri kan gigi untuk ilmu. Hakit kaki. Tapi manggi ngaret, biarlah kaki lukai-lukai lah buku. Tetaplah mana. Ini bahari, ini kena ini bahari. Nah, itu untuk bahari dunia kita nak, walaupun tengah hakit menambah untuk menuntut ilmu bahari akhirat. Hakit hadikit perlu ke? Nah, nak belajar mana perlu kah? Padahal kau liur. Manggi bahari, biarlah mana baca lah. Biar perlu mau demam-demam kalau punya baca ambu. Dunia di mana istiqomah kita? Nah, itu contohnya itu. Jadi istiqomah lebih ajaib. La ta'jab mimman tamilu bidunya walakin ajab mimman istaqam. Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam, kata Wahab bin Munabbih. Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Hal tadri man aghfiru lahu dhunubahu min abdi?
Tahukah engkau wahai Daud, siapa yang aku ampuni dosanya di antara hamba-hambaku? Qala man huwa ya Rabb. Kata Nabi Daud, siapa ya Allah? Qala, jawab Allah, alladzi idza dzakara dzunubahu irta'addat minha fara'isah. Orang-orang yang ketika dia ingat dosanya bergetar, mengkelejar bahasa kita ya, fara'isuhu, persendiannya. Fadzakal 'abdul ladzi amuru malaikati an tum'a anhu dzunubahu. Maka demikianlah hamba yang aku perintahkan malaikat untuk menghapuskan darinya kesalahan dan dosa-dosanya. Bergetar terkenang tuh, bergetar takut, bergetar ketakutan. Apa ya bahasa kita? Bergetar takut, mengejar, mengejar. Mengejar itu mengejar. Qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Ilahi, Tuhanku, aina ajiduka idza ma talabtu, di mana aku dapati engkau jika aku mencarimu? Qala indal munkasirati qulubihim min makhafati, di sisi carilah aku di orang-orang yang hati mereka itu pecah karena takut padaku, sedih, menangis karena takut padaku. Artinya kita mencari pertolongan Allah, kita mencari rahmat Allah, di mana Allah sedang menurunkan rahmatnya. Orang-orang yang pecah hatinya, pecah tangisnya ketika ingat Allah, takut kepada Allah. Orang-orang begitu dekati, minta doa dengan mereka, duduk bersama mereka. Allah sedang memandang mereka dengan pandangan rahmat, kita pun dapat rahmat. Qara'tu fi ba'dil kutub, kata Wahab bin Munabbih, aku membaca di sebagian kitab-kitab, anna munadiyan yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sabah, bahwa ada orang yang memanggil, ada malaikat yang memanggil dari langit yang keempat tiap-tiap subuh. Langit keberapa? Langit keempat, malaikat nuga tiap-tiap subuh. Abna al-arba'in, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun. Abna al-arba'in itu kalau dalam harfiahnya anak-anak 40 tahun. Kira-kira 40 tahun bukan anak-anak lagi, yang berumur 40 tahun gitu. Zar'un qad dana hasaduhu, padi yang sudah hampir dipetik, hampir dipanen. 40 telah dekat waktu panen. Nabi kita meninggal umur berapa? 60 tahun. Normalnya umat Nabi umur berapa? 60 tahun. Tu mendatang 60 tahun. 40 sih saya berapa? Saya 20 lah, liwat berapa? 2 kali lipat. Artinya 2/3 umur liwat, tinggal sepertiga. Itu man normal. Mendek kena angin duduk. Kena angin duduk tebering dalam kubur. Namanya angin duduk, benar tuh angin bering. Rihul ahmar. Abna al-khamsin, anak-anak umur 50 tahun. Orangnya umur 50. Madza qaddamtum wa ma akhartum, apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari, untuk masa depan, dan apa yang sudah kalian tinggalkan. Lah dekat mati. Yo, mana amal akhirat ika? Dunia lah kena tinggal. Lah kan tinggal nih dunia ini lah kan ditinggal. Lah kan ngelangkah ke akhirat. Di akhirat lah dia apa? Abna as-sittin la uzur lakum. Orang yang berumur 60 tahun tidak ada maaf bagi kalian. Nek digi uzur.
Ndak lagi ndak hadir lah umur 60 tahun baru kan nuai. Tua-tua kalau dia makin tua makin menyedih ni ndak tahu ngisagi. Umur 60 tahun sama yang kubuhnya lagi kesiangan, salat subuhnya belum berjamaah, baca Qur'annya belum ada, ngaji nuntut ilmu itu tidak hadir, berjalan menuju keridhaan Allah untuk beribadah tidak dijalani. Kapan lagi? Umur lah 60 tahun, matilah dekat. Apa nak percaya dengan mati? Artinya begitu. Nak percaya dengan mati itu lebih gila dari orang gila. Orang gila kita tahunya kan mati. Agilah 60 tahun baru nak nyari, baru nak berkebun 2000 sang. Baru nak 6 sawit umur 60 tahun. Aku nak jual lapang apa ya? Aku nak 6 sawit. Baru nak jual lapang 6 sawit. Umur 60 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habile. Jual lapang mana? Nak umrah. Musiman. Tapi kula haji, kula pernah umrah. Al-umratu bainal umrati kafaratun bainahuma. Kita umrah ni. Kita kan berusaha boleh pulang dari umrah. Kita umrah boleh hapus boleh. Mana duit dalam umrah. Tapi kelaksian anaknya kan dipikir. Rezeki anak masing-masing. Berapa banyak orang gara-gara mikir anak ndak ke mana-mana. Sian anakku kula. Anak dipikir anak, dia mikir kita. Apakah tanggung jawab kita sampai rezeki kepada anak? Tidak. Allah cuma perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak tanya kamu biayain anak kamu, tidak. Kalau dalam tanggungan kita masih. Kalau sudah tua ini perlu lagi, nak matilah itu. Rezekinya masing-masing. Umur 17 tahun, 18 tahun anak bebini. Lagi dipikir-pikir untuk apa dipikir? Kita boleh untuk punya target dengan keluarga kita, anak kita, tapi targetnya itu jelas. Mana dia bertarget, dia asih hude-hude, diberi Allah rezeki misalnya. Kita diberi Allah rezeki 100 juta. Wih kelak, manku bahan ke pesantren 50 juta untuk kuda akhirat. Anakku macam mana? Yang anak kata dia makanlah nak orang, minumlah nak orang. Cuman adik anakku ikut terpenyel di mobil anak ada pikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala beli itu. Nak dapat pahala. Kalau kewajiban mana kita targetkan. Anak kita beri usaha. Misalnya ceritanya punya anak kan abna asitin kan 60 tahun ya. Mestilah lah punya anak besar. Nak mungkin baru anak umur 5 tahun abna asitin. Getal we. Tapi kan barangkali ada tidak masalah. Nah, Nabi juga masih punya anak. Nabi setelah umur menikah, setelah umur 60 lebih tahun Nabi masih punya anak. Anak Nabi yang terakhir Siti Fatimah. Berapa itu umur ketika itu? Siti Khadijahnya lah tuwe. Tapi Siti Fatimahnya tidak. Mengenai anak Nabi yang namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Itu kan Nabi lah tuwe itu. Ibrahim itu. Tuh, jadi apa yang madza qaddamtum ma akhartum itu yang 50. La abna sittin la uzur lakum, nek digi nek uzur nek ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Tidak terima alasan kata Allah. Laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Qad atatkumus sa'ah akhudhu hidrakum. Alangkah baiknya kalau makhluk seandainya makhluk tidak dibuat, kalaupun mereka dibuat, mereka tahu untuk apa mereka diciptakan. Qad atatkum sa'ah, akan datang kepada kalian hari kiamat. Akhudhu hidrakum, maka ambillah bekal kalian. Ambil kita bekal kita untuk saat hari kiamat apa? Qara'tu fit Taurat, aku baca di kitab Taurat, ayyuma darin buniyat biqutit du'afa ja'al
ja'altu aqibata idal kharab. Allah tulis di dalam kitab Taurat, negeri manapun yang dibangun dengan kekuatan, dengan tenaga orang-orang lemah, maka akan aku jadikan akhir cerita negeri itu akan hancur. Maksudnya bagaimana? Negeri ini dibangun dengan kekuatan orang rakyat jelata yang lemah. Rakyat dipajak, pajaknya makin mahal. Ada NPWP lah, pajak rokok mahal, pajak motor mayar, pajak mobil mayar. Bagi kini ada pajak bernapas. Pajak bernapas mayar Indonesia nih, namanya nomor pokok wajib pajak NPWP. Asal kita lah punya penghasilan lebih daripada 5 juta bulan, nah orang biar pajak 5 juta tu nak cukup di mana yang orang ada anak itu. Listrik zaman kini ya 8 juta bulan, bensin mahal, pulsa masa HP masuk. Aku lanak mendak percaya, tanya apa NS yang gaji 5 juta, mendak korupsi, dia pakai mobil, dia muat rumah. Mendak percaya kita ni, orang kita ni barokah masalah. Ngaret ndak panku ngaret paling 2 juta, tapi adalah kelihatan kan yang barokah. Anak pun ndak sekolah tinggi-tinggi, masuk pesantren ngambil yang gratis kan? Tuh. Napas di ujung-ujung mayar. Ini namanya negeri yang dibangun dari kekuatan orang-orang lemah. Orang-orang kayanya pada mangkir bayar pajak, kurang puas mangkir bayar pajak. Apa? Kong kali kong dengan pejabat pemerintah, korupsi, lalu bawa lari ke luar negeri. Berapa ratus triliun yang dipaling ditipu oleh orang-orang dibawa ke luar negeri. Kita yang kena bayar, mereka lebih bagi. Tidak mungkin pajak korupsi tersebut mendek dia tukang dukung dan dikingnya. Maksiat, nak buat permainan game diskotek, ada dukungan dikingnya. Nah, kalau dunia nih atau kalau negeri yang dibangun dengan begitu, ada juga riset orang-orang yang sekarang, kalau negeri itu dibangun dari pajak, maka itu negeri akan bangkrut. Kita ini negeri yang dibangun dari pajak, yang dipajak rakyat. Pajak itu kalau hukum Islam hukumnya haram. Kalau pajak PPN itu masih diperbolehkan. Pajak PPN itu 10% bagi orang yang di daerah damai, boleh. Rokok 30% berapa? Lebih daripada 50%, 80%-nya rokok itu pajak. Maka orang yang paling berjasa di Indonesia ini adalah orang yang rokok, pakai rokoknya mahal. Itu harus terima kasih dengan orang yang rokok tuh. Bayanglah, Surya harganya berapa? 25. Surya 5.000 harga, cuma 20.000 itu nyumbang. Tiap harinya nyumbang 20.000 ke negara. Mana ada korupsi orang nih? 20.000 kali habulan berapa? 600.000 mennya bungkus. Mandui bungkus? Juta lebih. Yang orang-orang korupsi kan, jangan kena bayar negara, ada duit negara habis diakal lah. Ditipu. Bang Senturi, bang apa lagi? Lipo. Bang banyak yang tukang tuh. Nawas nih. Allah katakan, Allah berfirman, maka akan dijadikan hancur. Mulai hancur deh. Rupiah lah 16.000. Utang lah makin banyak. Kita akan terkena resesi ekonomi. Lah positif Indonesia akan kena resesi ekonomi. Tinggal bisakah bangkit ataukah hancur sama sekali. Siap-siap. Cuman siap-siap apa? Banyak zikir. Siap-siap makan nanam mengelo. Ini beli beras makan mengelo kita ya. Makan aku warung. Penting lagi baca berzikir. Lagi baca untuk ilmu. Wa ayyuma malin jumi'a min ghairi illin ja'altu aqibatahu idal faqri.
dan harta manapun yang dikumpulkan dari yang tidak halal, maka akan aku jadikan akibatnya adalah kefakiran. Endingnya adalah kefakiran, akhirnya, ujungnya. Tapi ndaklah kayaknya korupsi kaya-kaya, oh sekarang kaya, anaknya cucunya ndak kan cukup, hancur karena dia cari dari harta yang haram. Di akhirat ya ditongis lagi lah. Yang di dunia saja dianggap bebas, di akhirat belum tentu bebas. Di dunia nih dengan berbagai trik dan cara mereka buat undang-undang, lalu secara dunia mereka tidak terkena kasus. Ini kan ada nih pandemi kemarin kan, undang-undangnya dana itu tidak akan bisa dijadikan alasan korupsi. Tidak korupsi kak gawe lah. Pokok ada kena sidang. Itu kan bebas itu. Dana-dana yang itu bukan gratis, kita bayar. Siapa yang bayar? Yang miskin yang bayar. Yang tidak punya diking dan backing yang bayar, yang bayar. Karet kita ini kan dari naik kan bayar pajak tuh. Sang kita ini kan tinggi bayar pajak tuh. Timah kita itu kayak bayar pajak tuh gue. Yang kaya-kaya tuh, nauzubillah min dzalik. Di dunia, di akhirat kita nuntut. Bos, dulu kan dunia bos. Dosaku banyak, ambil kau. Enggak wah, ndak pajak, aku nak ke surga, ambil kau. Ini tumbal orang-orang tadi, tumbal untuk kita selamat. Dunia menderita, akhirat lebih parah lagi. Waqala idza madahaka ar-rajul, berkata Wahab bin Munabbih, jika memuji engkau seorang laki-laki bima laisa fika, dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Yang muji kita ini padahal barang itu kita tahu kita inginlah negara karena orang alim, karena orang soleh, karena ahli surga, mana ada kita tahu sendiri. Cuman kita ingin negara, adanya orang kadang-kadang ingin dipuji padahal tidak aban, kaya kan banyak duit padahal duit tidak ingin dialok-alok orang. Awas asal yang gelam ngalok-ngalok tu. Idza mada'aka ar-rajul bima laysa fik fala ta'manhu ayyadhummaka bima laysa fik. Maka jangan engkau merasa aman bahwa itu orang yang akan mencela engkau dengan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Dia memujimu, dia berani memujimu dengan sesuatu yang tidak kamu lakukan, maka jangan merasa aman bahwa dia akan mencelamu, dia akan menghinamu, dia akan memfitnahmu dengan sesuatu yang tidak kamu lakukan juga. Wa aqbala ala Atha al-Khurasani. Wahab bin Munabbih datang memerih, datang mereh. Bahasa Indonesianya mereh itu memerih. Datang Waqbala, datang Wahab bin Munabbih mereh Atha al-Khurasani. Faqala, kata Wahab bin Munabbih, waihak ya Atha, kasihan kau wahai Atha, alam ukhbar annaka tahmilu ilmaka ila abwabil muluk wa abna'id dunya. Apakah benar kabar yang aku dapatkan bahwa engkau membawa ilmumu ke pintu-pintu raja dan orang-orang dunia, orang-orang kaya. Ta'ti man yughliqu anka babah, engkau datang kepada orang yang menutup pintunya darimu. Yuzhiru laka faqrah, dan dia menampakkan kefakiranmu. Wiwari anka ghina, dan dia membangga-banggakan darimu kekayaannya. Wa tada'u man yaftahu laka babah, kau tinggalkan orang yang selalu membuka pintunya untukmu. Wa yuzhiru laka ghina, dan menampakkan bagimu kekayaannya. Dan ya, menampakkan bagimu kefakirannya dan menampakkan kekayaanmu. Artinya kita mada, kita nak misalnya orang-orang yang abna'u dunia tu kita, kami ini pesantren
tengah nak muat asrama gini. Nah mudahan ada orang yang nak nolong. Kah, aku tak baca nolong gini. Ya saya tu. Nya madanya paling pakir kali. Haro aku gini. Padahal duit banyak. Musibah nih gitu. Orang kalau abnaul dunia untuk yang kebaikan Allah tutup. Pesantren yang barokah tidak perlu minta, ngapai menyeminta pun orang-orang yang barokah nih, orang-orang jahat itu tidak akan dibuka Allah hatinya untuk mengeluarkan hartanya. Kenapa? Harta mereka jahat. Kalau harta jahat ini masuk ke pesantren, barokah hilang, barokah pesantren. Allah sayang dengan pesantren itu, dijaga Allah. Orang jahat. Kalau orang-orang baik, tidak usah dipinta, datang. Paham? Beda pesantren ini tidak ada barokahnya. Sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang pro pemerintah, tujuannya adalah hanya untuk ya begitulah. Itu beda. Itu semangat. Dia tahu dia duit apa. Entah orang baik, entah orang jahat. Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kampung saja kalau sudah masuk harta kerajaan hancur, apalagi pesantren rubuh, linak, lemut, habis. Kalau datangnya sebagai harta kerajaan, kalau dia yang datang, itu bukan sebagai raja lagi, sebagai hamba atau sebagai rakyat. Nggak masalah kalau sebagai rakyat. Wa yaqulu, dan orang yang selalu membuka pintunya untukmu dan mengatakan dia kaya, kamu butuh apa? Ad'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Allah selalu demikian. Allah pernahkah menampakkan, aku nak tahu kau ngabul, kau kalau macam nolong gini deh. Allah ad'uni astajib lakum, apa yang nak pada. Tapi kamilah berdoa ke Allah ngapain nak kabul, gara-gara kita lagi syirik. Di mana syirik? Kita yang agak ngarap, agak percaya dengan janji pejabat daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, kita berdoa. Kita dah diberi Allah taufik ya berdoa. Tahu-tahu ada pejabat datang, kelak insya-Allah bulan Nadab kami beri Kak 2 miliar. Belum tahu tu benar apa enggak. Tagi hidup entah bulan Nadab. Kita agak tenang mana? Agak tenang kita dia berdoa, kita lah diberi Allah taufik hidayah untuk berdoa, berarti Allah sudah kabulkan. Ataukah ketika ada janji dari pejabat pemerintah bahwa 2 minggu lagi atau bulan lagi akan cair 1 miliar. Agak tenang tuh, berarti Tuhannya adalah pemerintah. Kita ada duit dengan ada duit, jauh tenang ada duit. Itu berarti kita lagi bertuhan dengan duit. Ngapai? Ada duit, tidak ada duit, Allah itu kan bako. Allah sama saja. Ngapai pacak kita ada duit susah? Harusnya demikian. Nah, tapi ketika kita tidak mampu, kita tahu kita salah, kita minta ampun kepada Allah, dan kita perkuat iman kalian. Jaddidu imanakum, iksiru min dzikri la ilaha illallah. Perkuat iman kalian, perbanyak ucap la ilaha illallah. Kita tahu kita halah, kita ucap la ilaha illallah. Man tahu halah, mana tahu halah, tapi kita tinggallah benar hidup kita tadi itu. Berdoa ke Allah kata berdoa dikabullah, cuma berdoa kata. Nak kita usaha. Yang berusaha tu kita, Allah yang buat kita berusaha. Kalau kita yang berusaha berarti kita punya kekuatan. Lalu kita bukan berusaha, tapi kita menjalankan sunnatullah. Kita kepingin berusaha, Allah juga yang membuat kita bisa berusaha, dan itu menjalankan sunnatullah selama tidak melanggar aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arda bidunin minad dunia ma'al hikmah. Aku senang dengan sedikit dari dunia, tapi aku dapat hikmah dari Allah.
kebijaksanaan. Wala tarda biduni minal hikmah ma'ad dunia. Aku tidak ridha dengan sedikit, dengan kurang daripada hikmah beserta adanya dunia. Aku ridha dikurangi dunia, asal hikmah tetap ditambah oleh Allah. Dan aku tidak ridha sedikit dikurangi dari hikmah walaupun gantiannya dunia yang banyak. In kana yughnika ma yakfika fa inna adna ma fid dunya yakfika. Jika mengayakan engkau jika memuaskan engkau kebutuhan saja, maka mudah mendapatkan kebutuhan itu. Begitu maknanya. Fa in kana la yughnika ma yakfika. Jika tidak puas engkau dengan kebutuhan, falaisa minad dunya syai'un yakfika, maka dunia ini tidak akan pernah memuaskan engkau. Kita ini banyak beli barang itu yang bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah itu tidak akan pernah puas. Men keinginan, tapi men kebutuhan, nek diharo nek men layang butuh kita ini perut kenyang, men kan mengelo kenyang nek. Beras yang paling murah berapa? Beras 10.000 kenyang lah. Nek makan beras ikan asin, makin kenyang, cak 2 piring kan asin. Sesuai cical lah. Benar nek. Nak nuai care. Man makan nasi goreng enggak? Makan apa nama itu? Yang bahasa Inggrisnya. Ayam goreng enggak nak fried chicken. Nah tahu fried chicken tuh mal. Ayam goreng 5.000. Fried chicken 15.000 paling murah. Barang hamai. Fried chicken, ayam goreng artinya. Nasi goreng res apa? Fried apa namanya? Fried yang burung tuh. Wah gaya, nak yang nak ke mana tadi ya? Ni nak bergaya dengan gini masalah hidup ni. Ni cukup mentu, ni kan mati. Ni cukup. Gaji 10 juta lom pacak hanaka lah, lom pacak infak lah. 20 juta lom pacak lah infak. 30 lagi kurang. Tak berapa penghasilan kita? Ni kan cukup. Innama batnuka bahrun minal buhur. Perutmu itu laut daripada laut-laut. Termasuk bagian dari laut, satu lautan. Wa wadin minal audiyah, satu lembah daripada lembah-lembah. Wa laisa yamla'uhu illa turab, tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah puas kecuali diisi tanah. Kan berarti makan tanah, bukan mati maksudnya. Telung mati lembude. Wa atahu rajulun, datang kepada Wahab bin Munabbih seorang laki-laki. Faqala, ia berkata, marartu bi fulan wa huwa yashdimuka. Aku datang kepada si fulan, aku dengar dia mencelamu. Faqadiba, marahlah Wahab bin Munabbih. Wa qala ma wajada syaitan rasulan ghairak. Kata Wahab bin Munabbih, apakah setan tidak ada lagi orang utusan selain engkau? Dek giok. Setan dek dapat lagi nyari utusan yang lain selain kane. Fajar ar-rajul asyatim pasallama. Maka datanglah rajul, laki-laki yang diceritakan mencela tadi. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Faradda alaihi, Wahab bin Munabbih menjawab salam orang tersebut. Wa madda yadahu, dia ulurkan tangannya. Wa safahu, dia musafahah, jabat tangan. Wa ajlasahu ila janbihi, dan beliau dudukkan di samping beliau. Mungkin benar berita tadi, cuman permasalahannya ini orang menyampaikan berita walaupun sebenarnya itu benar, tapi ini berita yang mengadu domba. Jika datang kepadamu kabar dari orang yang fasik, patabayanu, jangan percaya. Orang kalau datang menceritakan orang lain pasti ini orang fasik. Minimal derajatnya orang yang gibah. Gibah adalah dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar hukumnya fasik. Walaupun tadinya dia adalah orang yang adil soleh, dia menceritakan si fulan ngate oh guru, si fulan nih ngate ente. Aku dengar tadinya nyebut ente di kulau beliau, orang yang nyampai tadi. Ini dia setan, ini dapat lagi nyari orang lain no. Artinya kan ini utusan setan. Ngompor-ngompori. Datang orang yang disebut dicerita tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia turun tangan, dia sambut, dudukkan. Kenapa? Ini kita harus begitu.
ada orang yang menyampaikan kabar, kita wajib untuk tidak percaya kepada orang yang menyampaikan kabar tersebut. Gitu. Andainya iya, andainya benar, tapi kan zahirnya orang ini berani hanya di belakang. Agi along orang yang berani di belakang daripada orang yang berani ngata-ngata di hadap. Si pula tadi mencela ente ini katanya pelit, ente ini ulama sesat. Yang nyebut pelit ulama sesat apa ya? Apa yang nyebut? Yang dengar ke kita? Yang tukang sampah ini. Ini jelas-jelas menghina kita hadap kita. Benar deh. Yang nyebut walaupun kata si bulan ente ini pelit, ente ini ulama sesat segala macam. Yang nyebut tu apa? Nyai kan. Kita pilih kena hal orang ni, ngata kita hadap kita. Menyang tu ngata kita di punggung tak apa-apa, jadi hadap berani, agak mending. Nah, kemudian dalam Al-Hadrami. Jadi itu cara beliau dalam beradab atau dalam menghadapi orang-orang yang menyampaikan berita-berita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan barokah mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, Wahab bin Munabi di antaranya. Al-Hadiniyah wa kama nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.